Halo semuanya, aku Arif dan selamat datang di Waktu kita tidak banyak. Kita harus memberitahu yang lain agar pergerakan dipercepat. Jangan macam-macam kamu. Kita sudah tidak punya waktu. Reformasi 98 tak diragukan lagi merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Selain menandai berakhirnya kekuasaan politik yang bertahan selama 32 tahun, peristiwa itu juga merupakan simbol dari kebangkitan kebebasan berpendapat dan bersuara. Di video kali ini aku akan mereview film yang berjudul Aum yang mengambil latar peristiwa Reformasi 98 tapi disampaikan dengan cara yang berbeda. Sebelumnya ada sedikit yang berbeda dari video kali ini karena seperti yang kalian lihat, aku nggak berada di tempat yang sama seperti biasanya. Karena saat video ini diambil, teman-teman host yang lain sedang sakit dan kayaknya aku juga ikutan sakit. Tapi nggak apa-apa, karena bagaimanapun juga video ini merupakan video yang sangat spesial. Video ini merupakan review film Indonesia pertama dari channel Disklik. Film ini merupakan salah satu film yang lumayan aku tunggu-tunggu perilisannya karena seperti yang aku bilang tadi, film ini benar-benar film yang berbeda. Jadi film ini ngangkat cerita lama tapi dibungkus dengan kemasan yang baru, yang fresh. Dan film ini nggak tayang di bioskop BTW, karena film ini merupakan original film dari bioskoponline.com. Jadi buat kalian yang nanti tertarik buat nonton film ini, tinggal kunjungi aja lamanya atau bisa lewat aplikasi di smartphone. Bisa di-download di Play Store atau App Store. Gak mahal sih, cuma 20.000 kalian bisa menyewa film ini selama 2 hari. Film Aum ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang melakukan perjuangan reformasi, tapi dengan cara yang cukup berbeda. Alih-alih melakukan aksi demonstrasi, mereka justru berjuang untuk membuat film tentang perjuangan mahasiswa itu sendiri. Dalam prosesnya, mereka selalu dihantui rasa cemas dan sangat berhati-hati agar kegiatan mereka tidak diendus oleh aparat keamanan yang tergabung dalam Korps Tengkorak Hitam. Dan permasalahan mereka bertambah saat para kru itu dibuat serba salah karena si produser dan sutradara dari awal itu selalu berbeda pendapat dan berakhir dengan pertengkaran yang cukup serius. Penyampaian cerita dari film ini juga cukup menarik sih. Jadi film ini tuh seakan-akan merupakan behind the scene dari sebuah produksi film beneran. Ya semacam dokumenter gitu. Bahkan ada sesi talking heads-nya juga. Istilah kerennya sih mockumenter. Bahkan di film ini dibagi jadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu hasil jadi dari film yang udah diproduksi. Bagian kedua itu proses pembuatan film itu sendiri. Jadi kalau mau dideskripsikan secara singkat, film ini tuh sebuah film tentang proses produksi film yang hasilnya ditayangkan di film itu sendiri. Cukup membingungkan, tapi ya coba aja nonton, pasti paham. Suasana tahun 90-an juga kerasa banget di film ini karena color gradingnya tuh emang sengaja dibuat kuning-kuning kekusaman gitu. Terus aspek rasionya juga 4:3, jadi kayak nonton tayangan TV-TV jadul gitu, kotak. Dan emang lumayan berhasil sih membawa kita kembali ke tahun 90-an. Kalau soal aktor, sebenarnya hanya dengan melihat nama Chico Jericho dan Jeffrey Nicole pun sebenarnya udah bisa membuat orang tertarik buat nonton film ini. Ya meskipun sebenarnya nggak adil sih kalau kita menilai film hanya dengan melihat siapa yang jadi aktornya. Tapi baik Jeffrey maupun Chico, mereka berdua sama-sama membuktikan bahwa ternyata kemampuan akting mereka emang nggak main-main. Dan terus terang aku bener-bener suka penampilan Chico Jericho di film ini sih.
Peran yang dia mainkan itu kan seorang sutradara yang idealis. Dan emang bener-bener idealis. Jadi kalau kalian nonton film ini, kalian bisa melihat, ya emang kayak gitu orang yang idealis. Ngotot. Seakan-akan penampilan dia tuh yang paling keren sendiri. Seakan-akan dia tuh yang paling tahu semuanya dan nggak mau mendengarkan kritikan dari orang lain. Dan Chico Jericho bener-bener bisa memainkan peran itu dengan sangat baik. Terus film ini kan sebenarnya film yang serius. Maksudku serius di sini tuh nggak ada adegan yang sengaja dibuat lucu, dibuat komedi. Tapi ya justru itu malah membuat kita tuh nggak sadar ketawa dengan tingkah-tingkah mereka. Misalnya seperti adegan waktu pengambilan gambar di mobil. Yang mana sebenarnya lancar-lancar aja, bagus-bagus aja. Tapi karena si Chico Jericho ini bener-bener idealis, dia merasa yang diambil tuh nggak seperti bayangannya, dia yang ngotot ingin diulang. Terus dia debat dengan produser dan kameramennya, itu serius tapi lucu. Ada juga waktu adegan di kebun binatang, si Panca, yaitu nama karakter yang diperankan oleh Chico Jericho itu ngotot meminta kameramennya untuk nge-shoot harimau yang sedang mengaum, yang mana mungkin jadi inspirasi dari judul film ini. Dan itu lucu karena mengingat budget film itu seadanya dengan kamera yang nggak bagus-bagus juga. Dan itu merupakan permintaan yang mustahil bagi si kameramen, tapi Chico Jericho tetap ngotot. Nggak komedi, tapi lucu. Saking bagusnya karakter yang Chico Jericho mainkan, sampai-sampai kita nggak sadar bahwa ternyata ada plot twist dari film ini. Jadi Panca, si sutradara idealis itu, ternyata merupakan aparat dari Korps Tengkorak Hitam yang sedang menyamar, yang mana tujuannya dari awal emang ngincer anak-anak muda yang bikin film tentang reformasi itu. Intinya film ini sangat bagus dan cocok banget ditonton buat anak-anak muda, apalagi anak zaman sekarang kan udah mulai melek politik. Dan aku suka banget dengan film ini, jadi aku kasih skor 8. Mungkin itu aja review film Aum dari Disklik kali ini. Sorry kalau penyampaianku kurang sumringah karena sedang nggak enak badan juga. Intinya kalau kalian suka video ini ya silahkan klik like. Terus kalau ada rekomendasi tentang film-film yang ingin dibahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar dan see you next time.